Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Bapa di surga. Kita mau bersaat teduh sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan kami boleh merasakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh, Terima kasih Tuhan. terima kasih Kau hadir dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Oh, buat kebaikan-Mu. terima Kami kasih bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari katakan, di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di
setiap nafasku. Mari nyatakan, ku nyatakan Engkau Yes Lord di hidupku. Amin. Tuhan yang selalu ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau Tuhan, Terima kasih Tuhan yang kami sembah. Kami sembah, kami Kau kami tinggikan. sembah. Yesus, Hanya Engkau hanya Tuhan, kami nyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Kami Kau Tuhan puji. yang hidup, Kau Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Kau Tuhan di setiap ucapan dan perkataan kami, di setiap perbuatan kami. Kau Tuhan yang benar, Terima kasih layak kami Tuhan, tinggikan. kami sembah Haleluya. namamu Tuhan. Kami tinggikan, kami puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami punya Tuhan Kami yang bersyukur. hidup. Haleluya, Kami nyatakan haleluya. Engkau Tuhan, kami Terima kasih nyatakan Tuhan, Kau Tuhan yang hidup, satu-satunya Kau Tuhan Tuhan. yang memegang hidup kami, Kau Tuhan yang mengenal setiap kami. Layak kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau yang layakkan setiap kami. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam Amin. hidup kami. Amin, Yesus. Dalam setiap tarikan nafas kami Tuhan. Ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami. Amin, Yesus. Hanya Engkau pribadi yang layak kami sembah. Amin. Yang layak kami puji. Yang layak kami agungkan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, beristirahat dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan. Buka mata, telinga dan hati kami Tuhan, agar setiap hal yang boleh kami terima pagi hari ini sungguh-sungguh
menjadi bekal dalam kehidupan rohani kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang bisa mengakses channel YouTube kami, Petra Media edisi Saat Teduh. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 2 Raja-Raja ini dibuka dengan sebuah peristiwa yang menceritakan tentang kondisi seorang raja yang bernama Raja Ahazia. Diceritakan bahwa Raja Ahazia ini mengalami sakit. Nah, sebenarnya kondisinya Raja Ahazia yang sakit ini sebenarnya bukan hanya sakit secara fisik atau jasmani. Karena dalam firman Tuhan, kalau kita melihat gambaran dari Ahazia dan keluarganya dan bangsa Israel saat itu, bahwa raja ini juga mengalami sakit parah secara rohani. Nah, sebelumnya mungkin kita bertanya-tanya, siapa sih Raja Ahazia itu? Bapak Ibu Saudara, arti nama Ahazia itu sebenarnya sangat bagus, cukup rohani. Artinya Allah menggenggam. Nah, sayangnya kehidupan dari Ahazia itu jauh dari makna namanya. Hati Raja Ahazia tidak cinta dan takut akan Allah. Dia tidak pernah menggenggam Allah. Profil Raja Ahazia itu tercatat di dalam firman Tuhan bukan dengan catatan yang baik. Alkitab menuliskan bahwa sebagai seorang raja, Raja Ahazia ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Apa saja contohnya? Yang pertama, dia mengikuti jejak dari orang tuanya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Dia menyembah berhala sama seperti orang tuanya. Dan sebagai seorang pimpinan yang tertinggi di tengah-tengah bangsanya, dia menyesatkan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, dengan mendorong umat Israel untuk hidup jauh dari Tuhan dan menyembah berhala. Raja Ahazia, dia mengabaikan, dia menentang dan hidup jauh dari firman Tuhan. Nah, suatu saat Alkitab ceritakan dia jatuh dan sakit. Bapak Ibu Saudara, normalnya orang kalau sedang sakit tentu wajarlah kalau mengupayakan segala macam cara untuk bisa sembuh. Benar demikian? Ada banyak sekali, tidak sedikit ketika dalam kondisi sakit, kita tiba-tiba menjadi orang yang ingat Tuhan. Kita menjadi orang yang rohani, bertobat dari kesalahan kita, ya kita merasa wah saya perlu lagi balik sama Tuhan, kembali berdoa, kembali intim dengan Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Raja Ahazia melakukan hal yang sebaliknya. Dia malah menyebabkan
Tuhan menjadi sakit hati. Dengan apa? Dia mengirim utusan-utusan mencari petunjuk Baal Zebub. Ini adalah nama dewa yang disembah di daerah Ekron. Padahal sebagai seorang raja, tentunya dia itu sudah pernah mendengar dan paham bahwa menyembah Baal atau berhala itu tidak ada gunanya. Nabi yang terkenal, Elia, ya, hamba Allah, sudah masyhur kisahnya mengalahkan nabi-nabi Baal. Tapi hal ini tidak menyebabkan Raja Ahazia itu menjadi yakin atau berubah. Itu membuat Allah akhirnya melalui Nabi Elia di ayat yang keempat menitipkan teguran yang sangat keras. Nabi Elia diminta untuk menyampaikan, katakan kepada Ahazia, sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Raja Ahazia ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita anak-anak Tuhan. Ini seperti memberikan tanda awas bagi setiap kita. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menjadi bersikap seperti Raja Ahazia. Kita mungkin mengakunya anak Tuhan. Kita orang Kristen, kita berjemaat di sebuah gereja. Tetapi sikap hidup kita sehari-hari, kita enggan, kita lupa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kesulitan datang, atau saat kita menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, kita mungkin menjadi melenceng dari jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mencari pertolongan di tempat yang salah, memakai pikiran-pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan orang lain, mencari sandaran di tempat orang lain, atau mungkin kita cari orang pintar dalam tanda kutip, ya. Paranormal, dukun, atau orang-orang yang kita pikir bisa membantu kita, padahal itu tidak diberkenan oleh Tuhan. Sikap-sikap seperti ini yang harus kita mawas diri, karena hal ini mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan menuliskan sebagai berikut. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan minta ketika kita butuh pertolongan, butuh bantuan, kita diminta ayo berani. Jangan sungkan, jangan enggan, hampiri Tuhan, masuki tahta kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan janjikan, kita akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia dan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan Jumat Agung Paskah. Kita diingatkan kembali betapa tuntasnya karya penebusan Kristus. Di atas kayu salib itu menjadi jaminan bagi setiap kita. Keselamatan kita bukan hanya saat ini tapi di masa depan. Kebangkitan Kristus mengalahkan kutuk, mengalahkan maut, mengalahkan segala hal. Ya. Dan Tuhan memastikan
hidup kita itu akan berkemenangan. Penyertaannya itu dalam hidup kita hari ini, esok, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, mari pagi hari ini dimanapun kita berada, apapun yang akan kita lakukan hari ini, apapun tantangan, pergumulan, beban yang kita hadapi, mungkin terkait kondisi kesehatan kita, kondisi ekonomi kita, studi kita, sekolah kita, atau aspek-aspek yang lain dalam hidup kita. Mari kita serahkan di hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Dan lebih daripada semua itu, yuk mari kita bersikap, firman Tuhan, kita menggenggam kasih karunia Tuhan. Kita menggenggam pribadi Tuhan itu sendiri dan mengandalkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menggenggam kasih-Mu, hidup kami sepenuhnya dalam kasih karunia-Mu, dalam rahmat Tuhan. Aku mau genggam, aku mau berjalan, aku mau hidup dalam kasih Tuhan, dalam pribadi Tuhan. Satu-satunya sumber pertolongan kami, andalan kami. Yes, benar Tuhan. Hanya Tuhan, kami mau genggam hidup dalam Tuhan. Kasih karunia-Mu, itu yang kami kejar. Kami percaya, kami imani, hidup kami melimpah dengan kasih Tuhan. Oh, kiara lamara sherere lalarasho, rahmat-Mu tiada habis-habisnya. Rahmat-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh kesungguhan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami mau sambut hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Rasa percaya diri kami ada karena kami punya Tuhan. Sukacita kami, keyakinan kami mampu sanggup menjalani hari ini karena kami tahu kami tidak sendirian. Kami hidup menggenggam Tuhan. Kami ada bersama rahmat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan kami anak-anak-Mu. Tuhan, setiap tanggung jawab, tugas yang harus kami selesaikan hari ini, kami persembahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kami percaya jika Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menggenggam tangan kami, Tuhan menggenggam hidup kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami usahakan akan berhasil dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan. Dan kami siap menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.